Peristiwa ini terjadi pada 8 April 2010 di dalam kompleks resort mewah Moon Palace Resort di pesisir Cancun, Meksiko. Hari itu seharusnya menjadi perayaan ulang tahun ke-42 Monica Beresford Redman. Namun sekitar 80 meter dari area tamu, di zona utilitas perawatan, polisi justru memasang garis pembatas di sebuah penutup beton. Di bawah tutup berat tangki limbah, para pekerja menemukan sesosok tubuh manusia. Laporan resmi menyebutkan korban ditemukan di dalam ruang sempit tanpa pakaian. Pemeriksaan awal menunjukkan bekas tekanan di leher yang mengarah pada asfiksia mekanis, serta luka dalam di bagian pelipis. Ahli forensik menyimpulkan korban meninggal akibat cedera kepala yang diikuti sesak nafas. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual. Suami korban, produser Bruce Beresford Redman, berdiri di balik garis polisi, menyaksikan jasad itu diangkat. Pria yang pernah dikenal lewat acara seperti Survivor dan Pimp My Ride, kini menjadi pusat perhatian kamera media lokal. Udara lembab resort bercampur dengan bau menyengat dari tangki limbah. Polisi pun mulai mengumpulkan bukti, menyadari bahwa di area tertutup Hotel Bintang 5, kemungkinan pelakunya orang luar sangat kecil. Penyelidikan dimulai dari titik terakhir yang diketahui. Pada pagi 6 April 2010, Bruce melapor ke resepsionis hotel bahwa istrinya, Monica, pergi sejak pagi sebelumnya, 5 April, dan belum kembali. Ia mengatakan Monica berencana berbelanja di pusat kota Cancun dan pergi ke spa. Ia juga mengaku tidak segera melapor karena mengira istrinya hanya pulang terlambat. Namun saat kamar 783 diperiksa, semuanya tampak rapi. Di meja samping tempat tidur terlihat ponsel, paspor, dan kunci milik Monica. Hal ini langsung menjadi kejanggalan besar. Polisi menilai tidak masuk akal seorang turis pergi tanpa membawa alat komunikasi dan identitasnya. Rekaman CCTV pun diperiksa. Hasilnya, Monica tidak pernah terlihat keluar dari hotel seperti yang dikatakan Bruce. Tidak ada bukti ia pergi berbelanja atau kembali membawa barang. Sebaliknya, kamera justru sering merekam Bruce berjalan di sekitar resort bersama anak-anaknya. Di dalam kamar tidak ditemukan tanda perkelahian, namun teknisi forensik mencium bau bahan pembersih yang jauh lebih kuat dari biasanya. Semua barang Monica, termasuk pakaian terakhirnya, masih ada di lemari. Satu-satunya yang hilang hanyalah Monica sendiri. Kasus ini pun berubah dari dugaan orang hilang menjadi insiden mencurigakan. Polisi kemudian menganalisis sistem kunci elektronik kamar 783. Setiap kartu memiliki kode unik dan mencatat waktu keluar masuk. Hasilnya mengubah seluruh alur cerita. Pada malam 5 hingga dini hari 6 April, kartu milik Bruce digunakan sebanyak 15 kali, mulai sekitar pukul 9 malam hingga pukul 4 dini hari. Aktivitas ini tidak sesuai dengan pengakuannya yang mengatakan ia tidur menunggu istrinya. Setiap kali pintu dibuka, ia keluar selama beberapa menit hingga hampir setengah jam. Posisi kamar yang menghadap area utilitas tempat jasad ditemukan juga menjadi perhatian. Bruce mengaku keluar hanya untuk merokok atau melihat apakah istrinya sudah kembali. Namun sistem hanya mencatat pintu utama, bukan balkon. Rekaman kamera luar menunjukkan sosok mirip Bruce beberapa kali bergerak ke area servis yang tidak sepenuhnya terpantau. Dalam persidangan kemudian, waktu aktivitas kartu ini cocok dengan perkiraan waktu pemindahan jasad Monica ke tangki limbah. Ini menjadi indikasi awal bahwa sesuatu terjadi di kamar 783 yang tidak pernah ia ungkapkan. Penyelidikan berlanjut ke kamar sebelah. 2 remaja asal Inggris yang menginap di sana mengaku pada pagi 5 April mendengar suara keras dari balik dinding. Benturan berat diikuti teriakan seorang wanita. Mereka bahkan mendengar suara minta tolong berulang kali sebelum tiba-tiba terhenti oleh suara keras seperti sesuatu yang jatuh. Karena khawatir, mereka melapor ke pihak hotel. Seorang petugas datang ke kamar 783 beberapa menit kemudian. Dalam laporannya, ia mengatakan Bruce membuka pintu sedikit saja dan tidak mengizinkannya masuk. Ia menjelaskan suara tersebut berasal dari permainan dengan anak-anaknya dan mengatakan semuanya baik-baik saja.
Petugas hotel tidak melihat Monica saat itu, namun tetap pergi. Para saksi kemudian menyatakan, setelah kunjungan itu, kamar menjadi benar-benar sunyi. Tidak ada lagi suara Monica yang terdengar. Setelah mencocokkan waktu kejadian dengan hasil medis, penyidik menyimpulkan bahwa sekitar pukul 8 pagi, 5 April, Monica mengalami cedera yang membuatnya tidak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal. Pernyataan Bruce bahwa istrinya pergi dari hotel dalam kondisi baik mulai runtuh di hadapan bukti dan kesaksian. Kisah hubungan mereka sendiri bermula dari 13 tahun sebelumnya. Pada tahun 1997 di Los Angeles, Monica, seorang imigran dari Brasil, telah sukses membangun bisnis restoran. Ia memiliki dan mengelola Sapumba, restoran sekaligus klub malam Brasil yang cukup populer di kota itu. Monica dikenal sebagai sosok energik dan terbuka yang mengawasi langsung setiap detail bisnisnya. Saat mereka bertemu, Bruce Beresford Redman telah menjadi figur kuat di industri hiburan. Ia tumbuh di New Jersey, berpendidikan baik, dan sukses sebagai prosuder reality show seperti Survivor dan Pimp My Ride. Menurut teman dekat, hubungan mereka seperti dua kepribadian yang bertolak belakang. Monica ekspresif dan emosional, sementara Bruce lebih tertutup, analitis, dan terkendali. Mereka menikah pada 1999 di Rio de Janeiro dan menjalani kehidupan yang tampak sempurna. Mereka membeli rumah mewah di Los Angeles senilai lebih dari $2 juta, lalu memiliki 2 anak, Camila dan Alec. Secara finansial, keduanya mapan dan hidup mewah. Namun, jadwal kerja yang padat perlahan menjauhkan mereka. Bruce sering bekerja hingga larut malam di lokasi syuting, sementara Monica bekerja malam di restorannya dan pulang pagi. Menurut pengasuh dan teman dekat, mereka seperti hidup di zona waktu berbeda, hanya bertemu beberapa jam dalam seminggu. Memasuki awal 2010, kehidupan yang tampak sempurna itu ternyata menyembunyikan krisis serius yang mulai terungkap setelah jasad Monica ditemukan di Cancun. Sebulan sebelum perjalanan ke Cancun, Maret 2010, pernikahan mereka memasuki fase konflik terbuka. Monica menemukan email di komputer rumah yang berisi hubungan suaminya dengan Joy Pierce, seorang casting director di proyek Bruce. Isi pesan tersebut bukan hanya bersifat pribadi, tapi juga membahas masa depan bersama tanpa Monica. Reaksi Monica sangat cepat. Ia mengambil dokumen penting dari brankas, termasuk surat properti, akses rekening, dan dokumen keuangan atas nama anak-anaknya. Penyidik menilai langkah ini sebagai upaya melindungi aset dan anak-anak jika perceraian terjadi. Di pengadilan kemudian terungkap bahwa Monica sudah berkonsultasi dengan pengacara soal pembagian harta. Situasi keuangan keluarga juga tidak sederhana. Meski berpenghasilan besar, biaya rumah mewah dan operasional restoran Sapumba sangat tinggi. Catatan kasus menunjukkan adanya hutang dan kewajiban finansial. Menurut jaksa, perceraian bisa membuat Bruce kehilangan hak asuh anak sekaligus menghadapi tekanan finansial yang besar. Di tengah kondisi ini, Bruce mengusulkan liburan ke Meksiko. Di pengadilan, ini disebut sebagai upaya memperbaiki hubungan. Namun penyidik melihatnya secara berbeda setelah kejadian berikutnya. Seminggu sebelum keberangkatan, rencana perjalanan berubah drastis. Awalnya, Monica ingin merayakan ulang tahunnya di Dubai dan bersedia membiayainya sendiri. Namun, Bruce secara sepihak mengganti tujuan menjadi Cancun, membeli tiket, dan memesan kamar di Moon Palace Resort, sambil bersikeras menanggung biaya. Pada saat yang sama, Bruce juga membeli polis asuransi baru. Ia meminta asuransi jiwa untuk dirinya dan Monica masing-masing sebesar $500.000 atau sekitar 8,5 miliar rupiah. Jika salah satu meninggal, dana itu akan diberikan untuk anak-anak mereka, namun dikendalikan oleh orang tua yang masih hidup hingga anak-anak dewasa. Menurut jaksa Meksiko, hal ini menciptakan motif finansial yang jelas. Jika Monica meninggal, Bruce akan mengendalikan uang asuransi sekaligus mendapatkan hak asuh penuh atas Camila dan Alec. Bukti menunjukkan ia mempelajari detail polis tersebut sebelum perjalanan. Catatan juga menunjukkan Monica sempat ragu pergi ke Cancun karena konflik yang masih berlangsung.
Namun karena tiket sudah dibayar dan demi menjaga keluarga, ia akhirnya setuju. Rekaman Bandara Los Angeles pada 31 Maret memperlihatkan mereka berangkat bersama. Momen terakhir Monica terlihat hidup di wilayah Amerika. 2 minggu setelah jasad ditemukan, penyelidikan masih menemui kebuntuan terkait status hukum Bruce. Ia ditetapkan sebagai orang yang dicurigai, namun belum cukup bukti untuk menangkapnya. Paspornya disita dan ia dilarang keluar dari Meksiko tetapi tidak ditahan. Namun pada akhir April 2010, Bruce melakukan langkah yang kemudian dianggap sebagai upaya melarikan diri. Meski tanpa paspor, ia menuju perbatasan utara Meksiko dan berhasil masuk ke Amerika melalui pos San Isidro Border Crossing hanya dengan menggunakan SIM. Saat itu belum ada surat perintah internasional sehingga ia diizinkan masuk. Kepulangannya ke Los Angeles menuai kritik keras dari pihak Meksiko. Setibanya di rumah, ia langsung mengajukan hak asuh sementara atas kedua anaknya. Dalam bulan-bulan berikutnya, ia hidup relatif tertutup sambil melalui pengacaranya terus menyatakan tidak bersalah dan mengklaim kepergiannya demi mengurus anak-anaknya. Sementara itu di Cancun, penyidik menyelesaikan analisis DNA dan data elektronik, lalu menyiapkan permintaan resmi penangkapan dan ekstradisi. Pada November 2010, situasi berubah drastis. Jaksa Agung Meksiko secara resmi mendakwanya atas kejahatan berat dan mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional. Pagi hari, aparat federal Amerika mengepung rumahnya di Los Angeles dan menangkapnya tanpa jaminan. Proses ekstradisi panjang pun dimulai, berlangsung lebih dari 1 tahun dan menjadi pertarungan hukum yang sengit. Tim pembela berusaha mendiskreditkan sistem hukum Meksiko. Mereka berargumen bahwa Bruce akan menjadi korban rekayasa kasus, mengklaim penyidik berada di bawah tekanan industri pariwisata Cancun dan membutuhkan kambing hitam. Mereka juga menuduh adanya pelanggaran prosedur saat interogasi awal, serta mengklaim bahwa staf hotel mencoba memeras uang Bruce demi memberikan kesaksian yang menguntungkan. Perwakilan pemerintah Amerika hadir di pengadilan untuk mendukung permintaan ekstradisi dari Meksiko. Mereka membawa bukti dari kamar 783, termasuk data kartu kunci elektronik dan kesaksian tentang teriakan dari dalam kamar. Keluarga Monica juga selalu hadir, menuntut agar Bruce dikirim kembali ke Meksiko. Pada Februari 2012, Hakim Amerika memutuskan bahwa bukti sudah cukup untuk menyetujui ekstradisi. Bruce kemudian diterbangkan ke Cancun dalam kondisi diborgol dan ditahan di penjara setempat, memulai salah satu persidangan paling menyita perhatian di wilayah itu. Selama menunggu putusan, Bruce membuat proyek dokumenter berjudul Prison Diaries, menggunakan rekaman tersembunyi yang kemudian ditayangkan di televisi Amerika. Dalam video itu, ia menampilkan kondisi penjara yang padat, tidak higienis, dan tidak aman. Ia terus menyangkal keterlibatan, mengklaim dirinya menjadi korban sistem yang korup. Persidangan yang berlangsung lebih dari 3 tahun dipenuhi perdebatan tajam antar ahli. Pihak pembela menghadirkan ahli forensik independen. Mereka menyatakan sampel darah di kamar tidak cocok dengan DNA Monica, dan sidik jari ditutup tangki bukan milik Bruce. Pihak pembela juga berargumen bahwa penyidik sejak awal hanya fokus pada Bruce dan mengabaikan kemungkinan pelaku lain. Namun jaksa membalas dengan analisis kronologi dan kesaksian para saksi. Di pengadilan ditegaskan bahwa 15 kali penggunaan kartu kunci pada malam hilangnya Monica tidak memiliki penjelasan logis selain upaya menutupi kejahatan. Rekaman CCTV hotel menunjukkan Monica tidak pernah keluar hotel, sementara semua barangnya tetap di kamar. Motif utama yang diajukan adalah asuransi dan perselingkuhan Bruce. Pada 12 Maret 2015, pengadilan di Cancun menjatuhkan vonis. Bruce dinyatakan bersalah atas pembunuhan disengaja terhadap Monica dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Masa hukuman itu dikurangi waktu penahanan sebelumnya. Keluarga Monica menilai hukuman tersebut terlalu ringan, sementara pihak pembela langsung mengajukan banding. Dalam rekonstruksi kejadian, penyidik kembali ke pagi 5 April 2010. Menurut versi pengadilan, pertengkaran dimulai setelah mereka bangun, dipicu oleh keputusan Monica untuk mengakhiri pernikahan
setelah mengetahui perselingkuhan Bruce. Sekitar pukul 8 hingga 9 terjadi kekerasan fisik di kamar 783. Suara benturan dan teriakan yang didengar tetangga. Penyidik menyimpulkan Bruce memukul Monica di bagian pelipis, kemungkinan menggunakan benda keras atau membenturkannya ke furnitur. Luka itu menyebabkan ia tak sadarkan diri. Untuk memastikan, ia kemudian membuat Monica kehabisan nafas. Laporan forensik menemukan bekas tekanan di leher. Jaksa menyebut Bruce bertindak cepat karena kedua anak mereka berada di kamar, mungkin sedang tidur atau terlalu syok untuk bereaksi. Setelah Monica meninggal, jasadnya disembunyikan di kamar. Sepanjang hari, Bruce berpura-pura beraktivitas normal, membawa anak-anak ke kolam dan memesan makanan. Sementara itu, pemeriksaan forensik menunjukkan kamar telah dibersihkan dengan bahan kimia. Pada malam harinya, saat suasana sepi, ia mulai membuang jasad. Mulai sekitar pukul 9 malam, aktivitas keluar masuk kamar terekam. Dengan memanfaatkan pengetahuannya tentang area hotel, ia membawa tubuh Monica sejauh sekitar 80 meter ke area utilitas. Ia meninggalkan sebagian pakaian di dekat lokasi untuk memberi kesan seolah terjadi serangan. Setelah menutup kembali penutup beton, ia kembali ke kamar dan beberapa kali keluar masuk untuk menciptakan kesan sedang mencari istrinya sebelum akhirnya melapor ke staf hotel. Pada September 2019, pihak penjara di Cancun menyetujui pembebasan lebih awal Bruce karena dianggap berperilaku baik dan mengikuti program pendidikan. Ia telah menjalani sekitar 7,5 tahun dari total 12 tahun hukuman. Setelah bebas, ia langsung kembali ke Los Angeles tanpa banyak berinteraksi dengan media. Ia kemudian mengajukan pemulihan hak asuh anak. Selama ia ditahan, kedua anaknya diasuh oleh ibunya, Juanita. Pada Agustus 2020, pengadilan Los Angeles sebagian mengabulkan permintaannya, sehingga ia bisa kembali berperan dalam membesarkan anak-anaknya. Sedangkan sengketa keuangan dengan keluarga Monica akhirnya diputuskan untuk kepentingan anak-anak di bawah pengawasan wali hukum. Hingga tahun 2023, Bruce dilaporkan tinggal di Las Vegas dan kembali bekerja di bidang produksi video. Kedua anaknya kini tinggal bersamanya. Ia tetap bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah dan menyebut putusan pengadilan sebagai kesalahan hukum. Bagi keluarga Monica, kasus ini belum selesai secara moral. Dalam wawancara terbaru, saudara perempuannya mengatakan hukuman yang singkat dan kehidupan Bruce yang kembali normal terasa seperti ketidakadilan. Pihak Moon Palace Resort kemudian meningkatkan sistem keamanan, termasuk memperketat akses ke lokasi tempat jasad ditemukan. Dalam sejarah true crime, kasus ini menjadi contoh bagaimana data digital sederhana seperti rekaman kartu kunci dan kesaksian saksi dapat menghancurkan alibi yang tampak rapi, bahkan dari seseorang yang terbiasa membangun cerita untuk layar kaca. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.